Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anhar Asari, biasa dipanggil Anhar. Di sini saya akan membawakan program baru dari HMPS IAT UIN Raden Mas Said Surakarta. Apa itu? Ya, ini adalah podcast anak tafsir. Ini adalah program baru dari HMPS periode ini. Di awal mula ini kami langsung mendatangkan bintang tamu yang sangat luar biasa. Siapa lagi kalau bukan ketum kita, Sadam Fahri Ridho. Beri tepuk tangan kepada Sadam Fahri Ridho. Ini adalah ketum terpilih dari periode kemarin, lanjutkan ke periode ini, dan langsung kita akan mewawancarai beliau. Nah, Muhammad Sadam Fahri Ridho, gimana kabarnya Mas hari ini? Alhamdulillah sehat. Sekarang gimana perkembangan HMPS selama Anda pegang pada periode kali ini? Sejauh ini gimana perkembangannya? Untuk HMPS sendiri ya ini masih awal-awal ya kita merintis periode 2023. Ya. Untuk perkembangannya sih cukup ada beberapa indikator yang bisa dibilang berkembang. Alhamdulillah. Namun kita belum bisa memastikan untuk kedepannya. Ya, semoga saja kedepannya itu lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Seperti itu. Harapannya seperti itu ya Mas? Iya. Kalau ini HMPS itu kalau menurut Mas Sadam itu sendiri apa sih? Oh, untuk HMPS kita harus telaah perkara ya ini. Ya. Untuk HMPS itu adalah himpunan mahasiswa program studi. Ya. Nah, kata himpunan itu adalah perkumpulan orang yang tentunya memiliki sebuah tujuan. Kalau tidak memiliki tujuan itu disebut kerumunan. Nah, begitu. Yang dibubarkan itu Mas ya. Iya. Oke. Kembali lagi ke konteks HMPS ya. Yang namanya himpunan tentunya adalah perkumpulan orang yang memiliki tujuan seperti yang saya sebutkan tadi. Iya. Nah, himpunan mahasiswa berarti yang ada di dalamnya adalah mahasiswa. Mahasiswa apa? Yaitu mahasiswa program studi ilmu Al-Quran dan tafsir. Nah, jadi selama ini yang beranggapan HMPS itu hanya kami-kami yang memakai PDH itu sebenarnya salah. Karena HMPS itu cakupannya luas. Berarti keseluruhan mahasiswa IAT itu dinamakan himpunan ya Mas, HMPS ya Mas ya? Iya. Barang siapa yang sudah memasuki program studi IAT khususnya di UIN Raden Mas Said itu menjadi bagian daripada HMPS. Gitu. Nah, terus yang kita ini? Untuk yang kita yang memakai PDH saat ini itu disebut pengurusnya. Oh, begitu. Jadi yang mengurusi dan juga melayani daripada himpunan mahasiswa IAT itu sendiri. Gitu. Jadi banyak yang salah mengartikan ini Mas. Berarti selama ini karena banyak orang itu yang mengira anak HMPS itu ya yang pengurus-pengurus itu saja. Iya, itu. Nah, sementara yang sebenarnya adalah yang mereka-mereka yang juga mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir juga dinamakan himpunan mahasiswa kan begitu ya? Iya. Oh, kalau HMPS sendiri itu kan otomatis terdiri dari beberapa divisi ya Mas. Itu boleh disebutkan enggak? Mulai dari BPH itu ngapain? BPH itu ngapain sih Mas? Ada siapa saja sih? Nah, banyak yang bertanya begitu. Khususnya ada mahasiswa yang hanya nggak ikut organisasi, cuma ya gitulah. Maksudnya banyak pertanyaan dari begitu. Emang ngapain sih itu HMPS? Nah, kayak orang penting aja. Nah, gitu. Itu bisa disebutkan? Oke, untuk HMPS sendiri ini tugas pokok fungsi utama itu adalah melayani dan juga mengurusi dari apapun yang terkait dengan mahasiswa khususnya IAT karena HMPS IAT. Nah, di HMPS ini terdiri dari 3 departemen. Dan 1 BPH tentu. BPH cuma 1. Nah, gitu. Untuk BPH sendiri itu terdiri atas sekretaris dan juga bendahara. Nah, untuk sekretaris sendiri
Itu tugasnya ya tentu saja kita mempunyai tugas pokok fungsi di sekretaris, yaitu surat menyurat, yaitu mendata surat masuk ataupun surat keluar. Begitu. Itu tugas pokok fungsi utama, meskipun ada tugas-tugas lain pasti. Nah, terus kemudian untuk yang bendahara itu adalah mencatat pengeluaran dan juga pemasukan daripada keuangan di HMPS IAT. Itu tugas pokok fungsi utama. Nah, kemudian kita lanjut ke Departemen Keilmuan dulu ya. Departemen Keilmuan. Ya. Itu ngapain Mas Departemen Keilmuan itu? Untuk Departemen Keilmuan sendiri yaitu melaksanakan program yang sesuai dengan akademik daripada mahasiswa. Berarti yang menunjang akademik dari mahasiswa, gitu. Ya, contohnya ya kita di sini melaksanakan diskusi, kemudian mengadakan seminar, terus apapun yang berkaitan dengan sivitas akademika, seperti itu. Kemudian yang kedua itu ada Departemen PSDM. Departemen PSDM. Pengembangan sumber daya mahasiswa. Nah, itu tentunya tugasnya adalah melaksanakan program yang berkaitan dengan minat bakat mahasiswa. Jadi di sini nanti lebih banyak kepada pelatihan-pelatihan. Contohnya yang akan datang ada pelatihan public speaking, ada juga nanti pelatihan desain dan lain sebagainya. Begitu. Ya. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada Departemen Kominfo. Kominfo. Ya. Apa itu Mas Kominfo, Mas? Ya, Kominfo itu dulunya namanya Publikasi dan Dokumentasi, PDD lah. Oh ya. Nah, itu tugasnya adalah melaksanakan berbagai proses branding demi mewujudkan eksistensi dari HMPS. Oh, mengingat kita itu sudah menginjak zaman digital ya, Mas? Iya. Berarti Kominfo itu penting, Mas? Ya, penting sekali. Tanpa adanya Kominfo juga program-program dari HMPS tidak pernah akan sampai dengan baik kepada seluruh mahasiswa IAT khususnya, gitu. Dari beberapa departemen tadi, Mas, ada yang sudah dikatakan sudah berjalan atau mungkin sudah mulai ada perkembangan, itu yang paling menonjol dari departemen mana, Mas? Untuk yang sudah menonjol ya daripada program-program yang telah dilaksanakan itu diantaranya ada keilmuan. Itu sudah mulai ya, hanya terlaksana baru sekali karena memang baru mulai. Ya. Itu ada yang pertama diskusi kemarin itu, kemudian ada juga ngaji kitab. Terus ada lagi ini proker kelas Al-Quran dan juga kelas kepenulisan. Wah, itu untuk mahasiswa umum ya, Mas ya? Mahasiswa IAT ya? Iya, kita lebih utamakan ke yang IAT dulu. Nah, untuk kelas kepenulisan ini terbuka untuk seluruh mahasiswa IAT yang memiliki keinginan ataupun memiliki bakat di bidang tulis menulis. Karena memang mahasiswa IAT itu kan memang nyawanya ada di intelektual. Ya, intelektual itu bisa tersalurkan ataupun bisa abadi karena juga proses tulis menulis gitu. Karena ada sebuah kata-kata itu begini, semua orang akan mati kecuali karyanya. Nah, ya. Ini adalah untuk kita itu harus terus berkarya. Iya. Nah. Seperti contohnya kata-kata dari Pramudia Anantatur itu menulislah untuk abadi gitu. Karena juga percuma kan kita punya pemikiran yang kelas, punya pemikiran yang luar biasa, tapi tidak ada satupun tulisan kita, maka itu tidak akan pernah abadi begitu. Kita lihat seperti ulama-ulama terdahulu, itu pasti ada kitabnya ya kan, karena memang itulah yang kita telaah, kita pelajari. Tidak mungkin kita mendengarkan suara-suara para ulama terdahulu dalam menjelaskan. Kita tahu ilmu-ilmu beliau itu di antaranya melalui karya tulisan mereka begitu. Itu dari kelas ketulisan. Itu impactnya besar sekali, terutama untuk mahasiswa yang memang dia itu agent of change yang memerlukan intelektual. Jadi proses tulis menulis menjadi senjatanya gitu. Itu. Yang tadi ada Anda sebutkan itu kelas
Al-Quran. Nah, itu programnya yang kayak gimana, Mas? Oke, untuk kelas Al-Quran itu mewadahi mahasiswa yang katakanlah mohon maaf tidak terlalu lancar membaca Al-Quran. Belum lancar. Nah, itu kita juga mencoba mewadahinya karena memang kita berada di IAT, di Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Segala kegiatan di IAT kan tentunya berhubungan dengan Al-Quran. Mau tidak mau. Ya, mau tidak mau. Ya, kita juga harus bisa membacanya. Iya. Ya kan? Ya, mungkin mahasiswa IAT ini saya yakin bisa membaca. Cuma ada beberapa yang mungkin tidak terlalu lancar begitu. Nah, untuk mengatasi problema tersebut, maka diadakanlah kelas Al-Quran. Nah, itu kan sudah dari Departemen Keilmuan. Iya. Yang sudah beberapa disebutkan tadi, itu dari Departemen Keilmuan. Yang dari Departemen SDM mungkin ada yang sudah dilaksanakan. Oke, untuk Departemen PSDM untuk saat ini memang belum ada yang terlaksana karena memang baru awal. Karena PSDM itu harus dirancang lebih matang lagi karena memang mengingat kita mengadakan pelatihan itu juga perlu adanya takutnya salah dan lain sebagainya gitu. Nah, di PSDM kalau untuk yang terdekat tentunya nanti ada SSQ. SSQ itu apa? Oke, untuk SSQ sendiri ialah Sanggar Studi Quran yang dimana itu merupakan sebuah toko yang memfasilitasi mahasiswa dalam belajar di perkuliahan seperti itu. Nah, contohnya tokonya jual apa, Mas? Kira-kira jual apa saja? Apa yang dijual itu diantaranya ada buku seperti yang di depan saya ini. Terus yang kedua itu ada jasket yang nanti ada merchandise dari IAT. Jadi kita itu kita itu harus memiliki rasa bangga dengan IAT dengan membeli merchandise mungkin ya. Nah, terus saya kembali ke yang produk buku. Nah, ini tentunya setiap dosen itu memiliki bahan ajar ya. Ya. Supaya mahasiswa itu sinkron dengan apa yang diberikan oleh dosen. Oleh karena itu kita juga bekerja sama dengan beberapa dosen untuk menjualkan produk-produknya, misalkan buku. Nah, ini ada buku dari Prof. Nasruddin Baidan dan juga Prof. Erwati yang dimana ini juga dapat menunjang mata kuliah daripada mata kuliah yang diampu oleh beliau seperti itu. Berarti buku semuanya ini dapat dibeli di SSQ ya? Iya. Ini kalau dibeli di Shopee dan lain-lain yang tidak bekerja sama dengan HMPS, tentunya harganya lebih mahal seperti itu. Kita sudah ada diskon berarti? Iya, udah ada diskon. Ini sangat bermanfaat sekali, terutama untuk mahasiswa IAT, karena ini sangat menunjang sekali perkuliahan dalam memahami mata kuliah yang lebih ke tafsir, karena ini sangat membantu sekali, Mas. Iya, betul. Nah, selain daripada ini nanti kita juga menjual buku tulis. Iya. Untuk mahasiswa IAT karena memang kita perlu adanya penyeragaman mungkin ya biar kompak gitu. Jadi bukunya sama gitu kan. Nanti kan lebih solid aja gitu loh. Ya meskipun impactnya tidak terlalu besar tapi ini juga bisa menjadi kenang-kenangan. Saya dulu belajar di IAT bukunya kayak gini. Kemudian ada juga nanti jasket, itu nanti juga bisa menjadi kenang-kenangan mungkin ya. Program dari PSDM ini terutama ya, Mas ya? Iya. Karena PSDM ini sangat harus dekat dengan mahasiswa, karena tugasnya memang begitu kan ya, memahami karakteristik mahasiswa sendiri. Nah, itu tadi kan dari PSDM. Berarti yang PSDM itu program-programnya seperti kayak futsal, itu berarti PSDM ya, Mas? Iya. Yang melibatkan banyak mahasiswa, terutama di luar sivitas akademika. Begitu. Berarti harus lebih aktif lagi karena ini sangat penting, kayak futsal itu lebih meningkatkan persaudaraan dan kekeluargaan di antara mahasiswa IAT kan gitu. Kira-kira
Selain futsal apa lagi ya Mas? Selain futsal nanti juga ada mungkin pelatihan-pelatihan seperti nanti pelatihan public speaking. Ya, karena mengingat juga penting sekali setiap orang itu memiliki bakat dalam public speaking itu tadi. Apalagi zaman sekarang ini kita sangat penting public speaking itu. Apalagi sebagai mahasiswa tafsir, kita harus berada di garis terdepan dalam menjadikan jangan sampai kita itu dikalahkan sama orang-orang yang pandai omong tapi nggak punya ilmu. Itu. Nah, ini sangat berguna sekali itu program kerja dari SDM itu. Tentunya dengan public speaking tadi kita juga memberikan senjata. Itu kan juga senjata bagi mahasiswa IAT yang dimana prospeknya nanti diantaranya ada menjadi mufasir muda. Jadi kita mempunyai tugas membawakan Al-Quran, menyampaikan makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran. Sehingga dalam proses penyampaian itu kalau tidak pandai public speaking nanti yang terjadi ya malah mungkin mohon maaf salah dalam menyampaikan ya, ataupun katakanlah gagal untuk menyampaikan dengan baik dan benar gitu. Dengan adanya pelatihan itu nanti diharapkan untuk kedepannya mahasiswa itu memiliki bakat untuk berbicara sehingga dalam menyampaikan Al-Quran sebagai hudal linnas ini dapat menyampaikan dengan baik dan juga benar begitu. Oh, itu dari PSDM. Saya rasa kerja dari Kominfo mungkin tidak akan Anda sebutkan karena mungkin kerjaan dari Kominfo tidak banyak yang tahu. Nggak usah disebutkan, nggak apa-apa. Gitu. Nah, ini sudah akhir ya Mas. Mungkin harapan ketum HMPS IAT periode 2023 untuk kepengurusan tahun ini itu bagaimana? Oke, untuk harapan saya untuk periode 2023 ini ya, itu yang pertama lebihlah dekat dengan mahasiswa. Karena memang pengurus HMPS itu kan memang dia mahasiswa dan juga harus dekat dengan mahasiswa. Jadi kita tidak boleh mengkotak-kotakan mana pengurus dan juga mana tidak pengurus. Karena di sini kita sama-sama juga belajar dan pengurus punya tugas yang lebih dari mahasiswa sehingga pengurus harus lebih unggul daripada mahasiswa yang lain. Karena memang pengurus ini adalah tombaknya HMPS. Mahasiswa itu dapat mendapatkan sebuah wawasan mungkin dari program-program kita, yaitu diharapkan untuk pengurusan kita lebih konsisten aja, lebih dekat dengan mahasiswa dan tentunya lebih profesional lah gitu dibanding tahun-tahun berikutnya. Kalau untuk HMPS IAT sendiri sih saya yakin untuk kepengurusan 2023 ini karena memang kita juga mempunyai mahasiswa-mahasiswa yang berkualitas juga di internal maupun eksternal daripada HMPS IAT. Kita juga di sini mempunyai mahasiswa di luar HMPS IAT, punya mahasiswa yang punya bakat lebih lah. Itu juga dapat membantu daripada kinerja pengurus HMPS IAT karena juga impact-nya kepada seluruh mahasiswa IAT seperti itu. Sudah Mas? Oke, seperti itu saya rasa cukup. Terima kasih Mas atas waktunya, sudah diluangkan waktu untuk podcast pertama dari HMPS IAT. Saya sebagai pembawa acara sekali lagi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila saya sebagai pembawa acara masih banyak kekurangan dalam perkataan maupun perbuatan. Marilah kita akhiri podcast pada pagi hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.